Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kasih Tuhan. Masih tetap semangat ya mengikuti kegiatan gerejawi termasuk mengikuti ibadah tengah minggu ini. Mungkin kita lelah menghadapi segala apa yang kita alami, menghadapi kondisi yang tidak segera kunjung berakhir, bahkan mungkin menghadapi tekanan kebutuhan kita. Namun dari lagu ini kita diajarkan untuk jangan lelah, untuk senantiasa bekerja bersama Tuhan. Dan jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semuanya pasti akan terselesaikan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dengan berbagai kendala yang kami hadapi, kami masih bisa bersekutu bersama dengan orang-orang percaya untuk bersekutu denganmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih dipertemukan kembali di ibadah tengah minggu. Tentunya menjadi hal yang penuh sukacita bagi setiap kita yang sedang beribadah di rumah. Ya, meskipun kita harus beribadah secara virtual, kiranya tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Paul pada minggu lalu bahwa bulan Juli ini merupakan bulan keluarga. Oleh karena itu, ibadah tengah minggu pun juga akan membahas seputar dengan keluarga. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Eyang Tri mengenai bagaimana mengelola, menjaga kerohanian keluarga di tengah masa pandemi,
Maka pada minggu ini kita juga akan berbincang-bincang seputar keluarga, dan saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh Dr. Muninggat. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya. Jadi tema kita pada hari ini sangat menarik, yaitu bagaimana sih kita menjaga keluarga, kesehatan keluarga di masa pandemi. Ya, tentunya di masa seperti ini kesehatan menjadi hal yang sangat utama gitu, Dok. Nah, dokter, mari kita mau membahas beberapa hal begitu. Bagaimana sih tenaga kesehatan yang Ibu lihat di masa pandemi ini, kan sudah berlangsung selama setahun nih. Terus mengapa pandemi ini khususnya di Indonesia justru malah memuncak di saat negara lain sudah banyak yang terbebas dari ancaman COVID ini, Dok? Baik, makasih, Mbak. Ya. Untuk pandemi ini kan kalau dilihat dari istilahnya, memang pandemi itu kan peristiwa ya, menyebarnya suatu penyakit ya. Secara khusus ini kan COVID ya, coronavirus. Ini nyebarnya itu memang ke seluruh dunia ya, jadi seluruh negara itu kena dampaknya. Kalau kita tahu memang penyebabnya ini karena virus corona ya, sehingga disebut sebagai COVID ya, Corona 19 ya. Coronavirus 19 ya, yang ini melihat ya setahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu, pertama kali kan di kota Wuhan ya, di Tiongkok sana ya. Kemudian pada Maret WHO sudah menetapkan sebagai pandemi ya, Maret 2020. Nah, sampai kemarin berarti tanggal 6 ya, saya mengupdate ya di Worldometer di Corona itu, Worldometer Corona, yang sudah terpapar sampai kemarin itu sudah 184 juta lebih seluruh dunia ya. Lalu yang meninggal sudah 3,9 juta, hampir 4 juta ya. Ditambah tanggal 6 kan mestinya sudah tambah. Lalu yang sembuh memang sudah tetap banyak ya, 168 juta lebih. Nah, khusus di Indonesia status kemarin juga ya, tanggal 5 ya, bukan yang kemarin, karena kemarin angka kita naik juga ya, 27.000, hampir 28.000 ya. Nah, kemarin tanggal 5 sudah 2,2 juta lebih yang terpapar, dan yang meninggal dunia sudah 60.000 lebih ya, jadi kemarin 558 orang ya meninggal ya. Yang sembuh tentunya memang sekitar 1,9 lebih. Nah, melihat ini maka kita perlu yang pertama memang mawas diri ya, karena virus ini kan sudah menyebar ya di antara kita ya. Jadi tanpa kita sadari bisa jadi sebenarnya kita terinfeksi tetapi tanpa gejala gitu ya. Nah, virus ini menyebar melalui orang, melalui permukaan bisa, melalui orang bisa ya, melalui percikan ya, maupun udara yang di sekeliling kita, seperti itu ya. Nah, sehingga kita perlu tadi mewaspadai untuk berhati-hati ya dengan udara yang kita hirup. Nah, makanya ini saya prokes ya, saya kemana-mana bawa kayak gini nih ya, ini senjata ini ya, pakai face shield, pakai masker 2 lapis lagi seperti itu ya. Ini tujuannya karena di pintu masuknya itu ya, pintu masuk kan lewat hidung, lewat mulut, mata ya. Nah, itu yang memang harus dijagai ya, seperti itu ya. Tadi mengapa kok Indonesia ya, di daerah lain mungkin di Cina, di daerah-daerah tertentu sudah mulai lepas masker ya. Nah, mengapa kok Indonesia malah meningkat begitu ya. Nah, kita perlu memahami beberapa hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan migrasi orang. Jadi orang ini kan kesana kesini ya. Jadi awal mulanya masuk Indonesia kan karena waktu itu ada turis ya. Nah, turis itu mampir, kemudian kontak dengan orang Indonesia lah. Dari situlah mulai terjadi persebaran. Jadi migrasi yang masuk, ada orang masuk ke Indonesia seperti itu. Yang varian Delta di India itu juga masuk juga karena ada orang dari luar yang masuk ke Indonesia. Ya, jadi tentunya pintu-pintu ini perlu dijaga betul. Ya, saya tahu sudah ada proses karantina dari luar negeri ya, memastikan bahwa dia yang masuk orangnya itu aman seperti itu. Nah, ini tugas mereka yang ada di sana. Jadi pergerakan manusia. Ya. Lalu varian baru. Nah, ya
Saya tidak tahu kondisi di India seperti apa, tapi di Indonesia ini sudah mulai merebak ya, di beberapa tempat varian Delta sudah ditemukan ya. Hasil dari Kemenkes melalui surat-surat resmi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia kan banyak atau banget ya Bu ya. 270 juta lebih kan. Nah, tentunya berbeda dengan yang negara mungkin lebih kecil ya, seperti Singapura ya, yang jumlahnya sedikit, arealnya juga lebih sempit, lebih mudah ditoto. Nah gitu ya, orangnya terdidik lebih banyak, terliterasi juga dengan baik gitu ya. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Selain itu juga hal lain yang juga berpengaruh, adat budaya. Nah Indonesia ini kan banyak sekali adat budaya ya, ritual dan lain sebagainya. Itu juga warga kan mengikuti budaya seperti itu ya. Nah itu juga berpengaruh juga ya. Lalu kedisiplinan. Nah ini kedisiplinan warga tentunya ya. Kita sudah setahun lebih loh, 1,5 tahun ini. Tentunya menurut saya sudah bosan lah ya digembor-gembor ya, prokes. Tapi ya saya heran juga ini ya, warga gimana ya, abai lalai seperti itu. Tidak pakai masker, kerumunan gitu ya. Pakai masker juga tidak standar ya. Jadi melotrok-melotrok gitu ya, sambil membetulkan seperti itu. Mestinya masker memang standar ya. Paling tidak pakai masker bedah didobel ya dengan masker kain ya. Jadi kalau masker bedah itu kan ada bagian yang bolong-bolong itu ditutup dengan masker kain. Minimal 2 itu. Syukur-syukur bisa pakai yang N atau KN95 gitu ya. Lah monggo dimodifikasi. Kalau bisa jangan hanya masker kain saja ya. Pakai face shield. Nah, seperti itu ya. Dan ya ini habis pegang apa-apa cuci tangan ya. Betul, semprot-semprot. Saya boros sekali nih. Ya, habis pegang apa-apa semprot lagi seperti itu ya. Jadi itu istilahnya apa ya? Upaya ikhtiar kita untuk menjaga. Gitu. Memang tidak mudah ya, harus konsisten. Saya juga berulang-ulang ngajari ke anak, ke keluarga ya, ke anak saya itu juga repot juga itu ya. Habis dari mana? Saya pulang dari jaga semproti semua gitu ya. Anak-anak habis pulang mau makan cuci tangan dulu. Nah seperti itu. Ya, jadi memang harus tidak jemu-jemu ya. Lalu yang berikutnya lagi vaksinasi. Nah ini kan Indonesia ini punya target 181 juta untuk divaksin. Kalau saya baru sekitar 40 juta ya. Nah, harapannya 1 juta setiap hari. Ini juga padahal kondisi saat ini nakes banyak terpapar sehingga harus isoman, harus pulih dulu. Nah, itu kan mengurangi nakes yang harus memvaksinasi seperti itu. Banyak layanan kesehatan yang terpaksa harus tutup atau dikendalikan ya. Kemudian nah ini juga ya. Mungkin kesadaran warga untuk mau divaksin. Ada yang takut gitu ya. Karena mungkin baca hoax-hoax gitu ya, habis divaksin kipinya gitu ya. Nah mungkin ya ini hal-hal semua ini sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Ya, jadi ini menurut saya memang kompleks ya. Jadi mari kita warga kita mendukung upaya pemerintah begitu untuk bisa mewujudkan yang disebut-sebut sebagai herd immunity itu tadi, supaya semua warga secepat mungkin bisa tervaksinasi sehingga bisa terjagai. Begitu paling tidak gambarannya. Terima kasih Bu. Jadi di sini kita diingatkan kembali sebagai masyarakat Indonesia, kita diajak untuk mawas diri. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, kalau bisa didobel gitu supaya aman gitu ya. Terus kalau kemana-mana juga jangan lupa pakai hand sanitizer agar kita tetap terhindar dari virus. Jaga jarak. Iya, jaga jarak ini penting ya Bu ya. Dan yang paling utama adalah kita juga harus menghimbau diri kita maupun orang lain, orang terdekat kita untuk mau divaksinasi. Betul. Gitu ya. Karena banyak berita yang beredar, kabar-kabar hoax mengenai awas nanti kalau divaksin nanti bisa apa, bahkan berujung kematian dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya betul gitu ya. Betul. Tergantung kondisi seseorang itu. Betul. Saat jadi divaksin. Kalau mau vaksin kan nanti di tempat vaksinasi kan akan diseleksi toh. Kalau tidak ada masalah dengan kondisinya ya tentu akan langsung divaksin. Tapi misalnya ada faktor-faktor penyulit atau komorbid itu bisa ditunda dulu sampai faktornya ini terkontrol. Nah, baru divaksin. Seperti itu. Berarti kalau begitu ada kemungkinan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin dari peserta vaksinasi itu tidak jujur ke
Nah, perlu juga jujur, memang ini kesadaran dari warga juga ya. Jadi jangan menyembunyikan informasi apapun itu. Jadi harus disampaikan supaya tenaga kesehatan itu bisa menganalisa begitu, keamanan aman atau tidak untuk kondisi seperti itu. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi begitu nggih, jemaat GKMI Salatiga, kita diajak untuk mawas diri dan ayo kita mau divaksin karena vaksin itu gratis gitu nggih. Betul, yang gratis, yang program, ya, program gratis. Program ya. pemerintah gitu. Ada yang mandiri, tapi nanti di tahap berikutnya ini sedang disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bu. Terus menurut Ibu bagaimana sih caranya agar setiap keluarga memiliki andil dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini Bu? Baik. Nah, kita perlu tadi itu ya, kewaspadaan itu tadi. Jadi setiap keluarga tentunya dikomandoi oleh kepala keluarga ya, selalu menjaga dan menggunakan protokol kesehatan dimanapun. Ya, protokol kesehatan kan kita sudah minimal 3M, ada yang berkembang 5M, ada yang jadi 6M, 7M, banyak sekali itu ya. Jadi sampai belenger istilahnya itu ya. Masker ini wajib menurut saya ya. Jadi hukumnya wajib apapun dimanapun ketemu dengan orang, ruangan tertutup apalagi ya lebih baik, ruangan terbuka sedapat mungkin ya, itu pun juga kalau ada orang banyak di dekat kita, nah, tetap harus pakai masker ya. Kemudian face shield ini fungsinya untuk apa ya, supaya virus yang akan nempel di mata ini bisa tersingkir begitu, tidak langsung ya. Cuci tangan, tangan kita aman, misalnya harus ucek-ucek gitu ya karena gatel, nah itu bisa pakai hand sanitizer dulu aman, baru kemudian yang gatal ya, sedapat mungkin kalau bisa tidak dilakukan itu juga ya. Lalu tadi menghindari kerumunan, karena di dalam kerumunan itu kan terjadi banyak udara yang berseliweran ya, kita tidak tahu statusnya ya, sedang terinfeksi OTG atau tidak. Nah seperti itu. Lalu mobilisasi ya, sekarang PPKM ya, darurat ya, sampai tanggal 20 ya. Kemarin sepi Salatiga ya, saya cukup senang juga ini. Tapi setelah itu ramai lagi. Ya saya kira memang kalau yang bekerja memang harus bekerja gitu ya, untuk memenuhi tuntutan keluarga. Tetapi kalau yang tidak perlu pergi sebaiknya ditunda dulu gitu. Ya, jadi misalnya mau jalan-jalan, mau piknik nanti dulu karena kondisinya masih seperti ini. Kita berusaha untuk menurunkan kasus kan ini. Nah itu seperti itu. Lalu yang lain lagi apalagi? Mobilisasi sudah, ya pokoknya ya itu ketatlah dimanapun lah harapan saya. Saya yakin sih kalau semua bisa menggunakan prokes ini nanti kasusnya juga bisa turun. Kita semua juga berharap agar seluruh warga di Salatiga maupun di Indonesia pun juga taat prokes gitu, agar kasus COVID ini juga boleh terus menurun sampai nanti akhirnya bisa hilang gitu, meskipun mungkin butuh waktu yang cukup lama karena kita melihat kesadaran dari setiap warga pun juga masih yang kita sudah taat tapi kok ya delala yang lain nggak taat begitu Bu ya. Lalu ini Mbak, etika batuk Mbak. Nah ini kalau batuk nggak enak badan itu jangan pergi-pergi lah, tahan dulu lah di rumah sampai sehat fit. Nah lalu memang harus bekerja baru bekerja seperti itu. Kalau batuk dimanapun tetap harus dijaga ya, kalau bisa pakai masker ya atau dilindungi dengan siku baju dalam. Nah seperti itu. Jadi sekarang saya kalau dengar orang batuk tetap juga loh. Jadi ya karena situasinya memang seperti ini ya, itu bentuk kewaspadaan kita. Jadi begitu termasuk juga kalau seandainya sedang di rumah, terus lagi sakit, batuk lebih baik menggunakan masker. Sama itu, seperti itu juga. Menjaga satu keluarga. Betul. Iya. Terus Bu, kira-kira Bu, apakah Ibu bisa memberikan tips bagi keluarga untuk menjaga kesehatan di masa pandemi yang sedang memuncak seperti saat-saat minggu-minggu ini gitu Bu? Tipsnya kira-kira apa untuk keluarga begitu? Ya, untuk tips ya. Saya kira informasi mengenai COVID ini sudah sering didengarkan ya. Jadi bagaimana cara penularannya itu kita sudah tahu ya, penularannya kan melalui droplet, melalui udara. Nah, udara yang kita hirup itu pastikan itu memang baik atau sehat untuk kita. Ya, sehingga tadi itu kita bisa menjaga itu tadi dengan prokes, masker dan lain sebagainya. Ya, jadi
Lalu yang kedua, bagaimana juga untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah ya, menjaga daya tahan tubuh kita tentunya kita tetap beristirahat cukup ya. Kemudian makan makanan yang sehat ya, yang berimbang, gizi berimbang ya. Gizi berimbang, jangan kebanyakan gula juga gitu ya. Proteinnya diusahakan terpenuhi ya, cukup tinggi ya. Kemudian seratnya juga terpenuhi ya. Cukup air putih. Nah itu ya, jadi kadang-kadang lupa minum ya, sampai haus gitu. Ketika ke kamar mandi, baru kelihatan loh ini kok kental kuning. Nah ini kurang minum gitu ya. Lalu yang lain lagi, olahraga penting itu. Ya, jadi olahraga kalau bisa, walaupun gerakan di rumah saja ya, saya pikir bisa kita melakukan olahraga ringan di rumah. Ya, naik turun tangga setengah jam itu capek loh itu. Itu bisa digunakan itu. Ya. Lalu yang lainnya lagi, stress management. Nah, ini di mana-mana infonya semua COVID melulu ya. Nah, orang sakit, orang meninggal. Saya kira kita juga tetap tadi itu ya, menerima kondisi ya. Karena memang suasananya begini ya, tetap di rumah saja sambil beraktivitas tentunya ya. Di rumah kan tetap bisa bekerja ya, WFH, olahraga bisa, berinteraksi dengan anak, melakukan hobi juga bisa itu ya. Berkebun juga di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal itu ya. Jadi kita berbahagia dengan di rumah dengan keluarga. Penting kuncinya bahagia. Betul, gitu ya? bahagia. Hati yang gembira adalah obat. yang Betul, ya seperti itu. Sambil didukung oleh vitamin-vitamin yang bisa kita konsumsi untuk menjaga. Gitu. Oke, jadi tadi kita diingatkan kembali untuk taat prokes, terus makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum air putih yang cukup gitu supaya badan kita tetap sehat. Selain itu tadi juga mengonsumsi vitamin. Betul. Selain itu juga olahraga di rumah yang sederhana saja tidak apa-apa gitu, naik turun tangga setengah jam minimal. dan juga menjaga mood. Betul. Supaya tetap bahagia gitu. Jadi mungkin kalau di rumah bisa bermain bersama keluarga di rumah gitu, bermain bersama anak cucu. Ini kan quality time-nya kan jadi meningkat dengan keluarga di masa ini toh. Memanfaatkan momentum pandemi agar kita semakin dekat dengan keluarga gitu ya. Dan menjaga hati untuk supaya tetap bahagia. Mungkin di rumah bisa bernyanyi bersama dengan keluarga, atau mungkin bisa belajar firman Tuhan bersama kalau bisa, supaya kita bisa kembali lagi diingatkan bahwa ayo semangat menjalani kehidupan ini, begitu nggih Bu nggih. Terus pertanyaan yang terakhir nih Bu, bisakah diberikan tips bagi keluarga di masa pandemi seperti ini yang saat ini sedang isolasi mandiri? Kira-kira bagaimana? Ya, baik. Untuk isolasi mandiri di rumah ya. Nah, kalau di rumah tentunya sebaiknya untuk mereka penderita yang gejala ringan. Ya, gejala ringan atau mungkin OTG kali ya. Ya, tidak ada gejala kan kita malah nggak tahu ya. Ya, jadi kalau yang ringan-ringan itu bisa dilakukan di rumah ya. Atau paling tidak mungkin agak sedang pun sesek, tapi yang nanti ada beberapa tools yang bisa membantu kita begitu. Tapi kalau sudah mulai berat, nah itu sebaiknya memang dirawat karena sarana prasarana kan tidak memungkinkan untuk di rumah ya. Obat-obatan, tenaga kesehatan juga harus mengawasi. Nah seperti itu ya. Nah apa-apa yang perlu disiapkan untuk peralatan di rumah ya? Tentunya termometer. Nah itu untuk ngecek suhu. Karena suhu ini kan fluktuatif ya, dinamis ya. Yang gejala ringan pun masih kadang-kadang ada kenaikan suhu. Ya, jadi termometer itu nanti akan bisa ngecek pagi dan sore. Ya. Lalu alat yang diperlukan juga walaupun di rumah itu oximeter. Nah, untuk mengecek saturasi oksigen. Ya, jadi alatnya itu seperti penjepit nih loh. Nah itu nanti akan kelihatan ya. Ketika dijepit nanti akan muncul angka saturasi persentase oksigen. Ya. Dan juga biasanya dengan nadi. Nah, jadi tidak perlu megang itu yang ngitung 1 menit, nah, tapi akan keluar nadinya nanti angkanya berapa seperti itu. Itu saya kira sudah sangat menolong ya. Sehingga kalau walaupun di rumah bisa kontak ke teman atau nakes untuk melaporkan update harian. Seperti itu. Suhu saya hari ini sekian, saturasi sekian, keluhannya sekian. Keluhannya apa? Seperti itu. Itu nakes jadi tahu toh. Kemudian yang berikutnya lagi, walaupun di rumah ya, tetap ada protokol isolasi yang dilakukan. Nah, protokol isolasi itu ya, tadi yang pertama walaupun di rumah tetap menggunakan masker, wajib itu ya, tetap menjaga jarak dengan keluarga.
menggunakan masker kalau makan gimana gitu ya. Kalau sebaiknya memang keluarga yang sedang isoman itu memang ada di kamar tersendiri sebaiknya. Dengan kamar mandi dalam kalau bisa. Bisa ya, sehingga kegiatan semua dilakukan di kamar yang terisolasi. Sementara keluarga lain kan di luar, gitu ya, jadi cukup aman. Jadi alat makan dan lain sebagainya kan nanti ruangannya berbeda itu cukup aman seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Kemudian tetap cuci tangan ya. Lalu yang berikutnya lagi etika batuk tadi ya. Cukup aman kalau sudah pakai masker. Lalu yang lain lagi perlu mengecek tadi suhu udara dan saturasi rutin. Lalu memantau frekuensi pernafasan. Nah, ini kan bisa ngitung sendiri ya. 1 menit kira-kira berapa. Kalau sampai 20 kali per menit masih baik, begitu normal ya. Tapi kalau sudah mulai di atas 20, apalagi 30, itu sebagai tanda bahwa itu sudah mulai ada gangguan pernafasan, ya, sesak nafas ya. Karena kalau sesak itu kan kelihatan ya, kayak terengah-engah gitu ya nafasnya ya. Terus hidungnya, cuping hidungnya itu kembang kempis. Nah, seperti itu tanda bahwa dia mulai mengalami sesak nafas seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Makan makanan yang sehat tadi ya, gizi berimbang ya, protein terpenuhi ya, tidak terlalu banyak gula juga, air putih ya. Kemudian walaupun isoman di rumah tetap bisa olahraga ringan. Olahraga di kamar Iya gitu betul ya. ya, jadi menggerak-gerakkan anggota tubuh seperti jalan di tempat ya, berlari di tempat tapi yang ringan ya. Nah seperti itu bisa ya, karena itu memang bisa meningkatkan imunitas kita ya. Kemudian jangan lupa berjemur. Nah ini ya, berjemur sangat baik ya, jadi disarankan berjemur ini antara jam 10 sampai jam 1 siang, tapi tidak usah lama-lama ya, 10 sampai 15 menit saja ya. Jadi yang dijemur itu apa ya, kita keluar kepala ya, tangan seperti ini, kaki pakai celana pendek boleh ya, atau daster enggak apa-apa ya, 10-15 menit saja itu sudah cukup. Nah, tetap rajin cuci tangan, lalu memisahkan baju kotor. Nah, baju kotor yang sedang isoman dengan keluarga disendirikan, dipisahkan. Nanti dicuci sendiri-sendiri, gitu ya. Nah sekarang gimana kalau tidak memungkinkan isolasi di kamar tersendiri, harus bersama-sama, kamar mandi bersama, toilet bersama, nah ya, ruang makannya juga bersama. Nah, mungkin dibuat ada jeda waktu bisa ya. Yang isoman dulu mungkin makan dulu, lalu dibersihkan ya, baru nanti keluarga yang lain seperti itu. Atau kalau memang mau bersama ya jaga jarak saja. Nah, sambil melihat jendela, pintu dibuka semua supaya aliran udara segera keluar begitu. Jadi nggak mulek di dalam. Untuk toilet gimana? Karena bersama-sama ya, misalnya toiletnya cuma satu. Ya, nah ini saran saya keluarga yang sehat mandi dulu selesai, baru kemudian keluarga yang isoman itu sakit ya, lalu disemprot. Disemprot ya, semprot kamar mandi bersih. Kemudian beberapa tempat seperti ganggang pintu, keran, wastafel itu juga harus rutin dibersihkan. Ya, seperti itu. Jadi memang membuat kita jadi lebih detail gitu ya, lebih awas, lebih teliti. Ya, jadi memang situasinya seperti itu. Kemudian tadi ya punya catatan harian ya. Nah ini ya, catatan harian ini penting nanti untuk diinfokan ke tenaga kesehatan yang memantau, begitu ya. Cek untuk gejala yang dirasakan hari itu ya, atau mungkin sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Suhunya, tadi saturasinya, kemudian tadi ada nadinya juga ya, sudah muncul di alatnya. Kemudian tadi laju pernafasannya dihitung dalam 1 menit full ya. Dan mungkin ada keluhan lain ya, jadi itu perlu disampaikan juga. Kemudian mungkin obat-obatan apa yang diperlukan ya kalau sedang isoman ya. Parastamol untuk menurunkan demam ya, saya kira itu wajib juga ya. Tahu saya dia yang paling aman ya untuk obat nyeri, untuk obat penurun panas juga ya. Parastamol, kemudian obat flu ya. Untuk obat flu ini mungkin mereka yang para hipertensi agak lebih waspada ya. Maksudnya kalau hipertensi dia dapat obat dari dokternya gitu ya. Jadi obat flu-nya mungkin agak berbeda gitu ya dengan yang bukan hipertensi ya. Kemudian obat batuk ya, obat batuk ini tergantung batuknya juga ya, ada yang berdarah, ada tidak berdarah ya. Jadi paling tidak ada obat batuk dulu di rumah ya. Lalu pengencer dahak ya, pakai UBH bisa
ya bisa. Atau sebenarnya makanya tadi kan suruh minum air putih banyak hangat. Nah, itu supaya sebenarnya mengencerkan, membantu agar dahaknya mudah untuk dikeluarkan sebenarnya, ya. Tapi waspada untuk yang gangguan ginjal maupun gangguan jantung, tidak boleh banyak-banyak minum ya, karena nanti akan membebani jantung dan juga ginjalnya. Ya, jadi ya kadang-kadang informasi seperti ini perlu disampaikan juga ya. Jadi kalau orang normal tidak ada masalah dengan jantung dan ginjal, minum banyak tidak masalah ya, kencing aja gitu ya. Tapi kalau yang ada gangguan dua organ itu tidak seperti itu penanganannya, harus dihitung juga ya, masuk dengan yang keluar. Jadi balance. Kemudian vitamin, ya, vitamin C disiapkan, vitamin D, ya, lalu bisa juga vitamin E, ya, lalu Zn juga bisa disiapkan, ya. Lalu kalau yang punya gangguan mah, ya, itu juga bisa menimbulkan gejala juga COVID itu ya, di mahnya juga. Jadi bisa disiapkan mungkin promah, ya, atau antasid, ya. Ada yang obat-obat lain yang mungkin lebih bisa membantu lagi juga bisa ya. Nah, itu nanti bisa dikonsulkan ketika kontak dengan tenaga kesehatan ya. Ya, baik, hal-hal itu tampaknya yang perlu dipersiapkan. Lalu waspadai. Nah, waspadai kalau ada tanda-tanda radang paru. Apa itu? Nah ya, itu bisa diketahui dengan pernafasan yang cepat tadi itu ya. Kalau lebih dari 30 kali per menit, nah itu tanda-tanda bahwa dia sesak nafas. Lalu kesulitan bernafas ya, jadi dia berusaha untuk menggapai gitu ya oksigennya. Nah itu nanti juga akan kelihatan dengan saturasi oksigennya ya, kurang dari 93%, seperti itu ya. Jadi memang wajib oximeter itu ada kalau bisa tapi ya di para pasien yang isoman ini tadi untuk memantau. Saya walaupun tidak ketemu dengan para pasien, saya pantau tiap hari. Gimana kabarnya hari ini? Padahal mereka ada di rumahnya masing-masing ya. Suhunya berapa? Saturasi berapa? Ada keluhan apa? Makannya gimana? Tidurnya gimana? Nah seperti itu. Jadi nakesnya jadi ikut tenang gitu ya. Kalau ada masalah ya segera ya minum ini atau sebaiknya tidak melakukan ini. Nah seperti itu. Ya, bisa memantau dari jauh. Gitu Mbak. Terima kasih Bu Muninggar. Ya, jadi ada tips untuk keluarga yang sedang isolasi mandiri tadi. Betul. Dari Bu Muninggar, kiranya bisa menambah wawasan kami agar kami pun juga bisa terus dalam keadaan yang sehat, yang isolasi juga lekas pulih begitu. Tadi dengan cara tetap menjaga diri, mungkin kalau yang kamar mandinya barengan atau di ruang yang bersama begitu bisa bergiliran begitu, entah mandinya, entah makannya, terus setelah itu juga bisa mandi bersama-sama ya. Setelah itu nanti baru dibersihkan gitu, terus juga sedia tadi termometer, terus oximeter, dan jaga makanan yang bergizi tentunya. Terus minum air putih yang banyak, pengecualian untuk dua masalah kesehatan yang itu tadi, dan juga bisa olahraga di kamar, berjemur jangan lupa, terus kita manajemen stres ya, jangan sampai stres. Nah kalau misalnya suami istri salah satunya positif gimana? Nah ini yang salah satu harus diisolasi dulu itu. Jadi bisa kamar dulu selama masa isolasi. Nah, seperti itu ya. Sejauh ini sih ini untuk diagnosa kepastian memang standarnya PCR ya, tetapi karena tenaga Kemenkes sudah bisa menggunakan antigen sebagai alat diagnosa ya, jadi bisa pakai itu. Tapi misalnya kedua-duanya tidak bisa dilakukan, PCR kan sekarang sudah dibatasi ya karena over sampling banyak sekali. Antigen juga, waduh yang ngantri kok banyak, yang ngeri ya, takut ya. Nah, tapi kok gejala-gejalanya kok ke arah sana ya. Nah, isoman dulu saja lah, isoman sambil menjaga kondisi seperti itu. Nanti kalau sudah memungkinkan bisa, kalau mau ya nge-swab ya, di-swab bisa ya. Tapi kalau tidak pun ya, misalnya gejalanya sangat ringan sekali gitu ya, hanya mungkin flu dengan gangguan penciuman ya. Jadi gangguan penciuman bisa menjadi salah satu ciri khas ya, selain dari demam ya, demam, batuk pilek ya, gangguan penciuman itu bisa menjadi. Jadi itu karena sebagian merasakan makanan. Betul, jadi makanan jadi tawar ya, pahit semua ya. Itu
Biasanya tanda-tanda seperti itu. Walaupun sebenarnya ada tanda yang lain juga, karena ini COVID ini kan gejalanya menyerupai penyakit, jadi mirip dengan DB, mirip dengan tipes gitu ya. Begitu dicek ternyata positif. Nah, seperti itu. Ada beberapa kasus serangan stroke, ya. Di swab ternyata positif juga. Nah, seperti itu. Jadi ya tetap waspada juga ya untuk keluhan apapun. Sehingga kalau mau masuk ke rumah sakit ya, ini kan semua penuh semua ya ini rumah sakitnya ya. Selain susah itu untuk mengantri juga ya, dapat kamarnya juga entah bagaimana. Nah itu biasanya di awal itu dipastikan dulu dia positif atau tidak. Jadi semua pasien akan diswab dulu. Nah nanti kalau ternyata swabnya hasilnya negatif, baru dipisahkan. Ini tidak COVID. Nah kalau yang swabnya positif ini yang COVID. Karena ruangannya kan harus khusus ya, ruang isolasi khusus. Kalau yang tidak COVID, tentunya APD-nya akan berbeda dengan yang di ruangan yang COVID, seperti itu. Jadi nanti nakesnya juga tidak banyak terpapar. Ini kan banyak yang terpapar ini. Ya. Begitu Mbak. Terima kasih Bu Muninggar untuk Sama-sama. info yang sudah disampaikan. Saya rasa ini juga menjadi bekal yang cukup banyak untuk kita bisa berperang melawan COVID. Agar kita juga terus menjaga kesehatan diri. Kalau mengalami keluhan, jangan ragu untuk menyampaikan ke petugas kesehatan. Terus juga harus jujur gitu kepada petugas kesehatan agar bisa tertangani dengan baik. Kalau sebelumnya sudah pernah diswab, kemudian hasilnya positif misalnya ya, kemudian ke rumah sakit, nah itu kemudian nanti mau diswab lagi, nggak mau. Ya. Itu harus disampaikan ya. Kalau hasilnya sudah pernah diswab dan hasilnya positif, jadi supaya tenaga kesehatannya juga bisa menjaga diri seperti itu, ya tidak terpapar lagi. Oke. Terima kasih Bu Muninggar untuk waktu yang sudah disediakan dan tentunya ini semua infonya juga sangat memberkati bagi kita semua. Dan sampai jumpa di ibadah tengah minggu depan dengan tema yang tak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Kasih Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang rupa dalam mengasihi anak-anaknya. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima untuk kesehatan yang saat ini kita rasakan. Dan yang penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk Kota Salatiga. Kiranya Tuhan boleh memberkati kota kami, Tuhan boleh memberkati untuk setiap proses vaksinasi yang sedang berlangsung, sehingga setiap warga boleh tervaksinasi dengan baik Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesehatan atas mereka, sehingga mereka pun juga boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk setiap warga di Kota Salatiga Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk sanak saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh memberkati untuk proses pemulihan mereka Tuhan. Tuhan boleh memberkati untuk setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar boleh menjadi kesembuhan bagi setiap mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga boleh memberikan mereka kesabaran, ketelatenan, agar mereka pun juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah saudara kami yang sedang isolasi mandiri. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menganugerahkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, agar keluarga kami pun juga boleh merasa terberkati untuk apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Yesus, amin.